Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam program Roti Gembala. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke kehidupan kita hari ini, kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang menasehatkan kita, bahkan menguatkan kita, dan biarlah ini menjadi pimpinan dan tuntunan buat kita melangkah dalam kehidupan kita hari ini. Sama-sama kita akan belajar dan kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan firman Tuhan pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya beri judul renungan pagi hari ini, janganlah takut dan jangan bimbang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini mengingatkan dan menasihatkan kita kembali untuk kita tidak takut dan bimbang menghadapi hari-hari ke depan. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu di awal bulan Desember ini, di mana seharusnya di Desember adalah biasanya kita khususnya anak-anak Tuhan satu kegembiraan, sukacita, kita menyambut Natal. Tapi apa yang terjadi, Tuhan izinkan bahwa di daerah Pulau Sumatera, negara kita mengalami sesuatu yang mengejutkan, di mana saudara-saudara kita di sana Tuhan izinkan terjadi bencana banjir. Bahkan ini hal yang sangat mengejutkan, hal yang tidak pernah terprediksikan di benak para saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, memang firman Tuhan sudah katakan bahwa hari-hari ke depan tidak akan semakin lebih baik. Akan ada banyak kejutan-kejutan yang akan terjadi, baik dalam negara kita, baik dalam hidup pribadi kita. Ya, saya percaya yang mereka alami hari di sana, mungkin saudara-saudara kita yang di sana, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, dan ini pun ke depan bahwa kurang lebih 3 minggu lagi kita akan tutup tahun 2025, bahkan kita akan memasuki tahun 2026, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami ke depan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa setiap kita, memberikan kita peneguhan untuk kita menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang tidak takut dan tidak bimbang. Ya, kenapa Tuhan menasihatkan ini buat setiap kita anak-anak Tuhan? Karena memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita ke depan ini akan semakin lebih baik. Ya, kita tidak mungkin tidak akan menjalani perjalanan hidup kita itu seperti jalan tol. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin ke depan kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi, kita percaya bahwa di sini Tuhan katakan, janganlah takut karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Ini Bapak Ibu Saudara, janji firman Tuhan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Walaupun ke depan kita akan menghadapi hal-hal yang tidak pernah terprediksikan di dalam pikiran kita, ya. Walaupun mungkin hal yang tidak enak akan terjadi, ya. Semua itu kalau tidak seizin Tuhan tidak akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau seizin Tuhan, kita harus mengalami proses yang tidak mengenakkan buat setiap kita. Tuhan katakan kepada setiap kita, janganlah takut. Sebab apa? Janji Tuhan, sebab ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita ingat bangsa Israel di saat Tuhan izinkan mereka masuk di padang gurun, ya, dimana kalau secara manusia orang menjalani perjalanan di padang gurun, dimana kalau pagi atau siang itu begitu panas, bahkan kalau malam begitu dingin, suhu manusia tidak akan bisa kuat untuk bisa menahan semuanya itu. Bahkan akan banyak pastinya kalau secara pemikiran manusia akan ada banyak kematian yang terjadi di padang gurun. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita lihat cerita bangsa Israel waktu di padang gurun, ada penyertaan Tuhan. Mereka harus melewati perjalanan itu 40 tahun,
Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di cerita itu penyertaan Tuhan dinyatakan. Tiang awan dan tiang api Tuhan berikan buat bangsa Israel dalam masa-masa padang gurun itu. Dan itu pun yang Tuhan akan lakukan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kondisi situasi yang harus kita hadapi ke depan tidak sesuai dengan prediksi kita, mungkin mengejutkan buat setiap kita, Tuhan nyatakan, Tuhan ingatkan buat kita, jangan takut. Sebab ada penyertaan Tuhan buat setiap kita. Bahwa akan ada tiang awan dan tiang api itu akan disediakan buat setiap kita. Bahwa Allah El Shaddai, Allah yang menyertai kita, Immanuel, Tuhan beserta kita, itu akan selalu ada buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tangkap janji Tuhan ini, taruh di hati kita bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Dan yang kedua, Tuhan katakan jangan bimbang. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saudaranya takut itu pasti bimbang. Kalau kita membiarkan ketakutan itu selalu menguasai hidup kita, maka akan ada muncul kebimbangan. Kebimbangan tentang apa? Kebimbangan kepada siapa? Kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah meragukan Tuhan, bimbang itu kita ragukan Tuhan, kita bimbang kepada Tuhan, kita mulai meragukan apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan sanggup menolong kita, apakah Tuhan itu raja di atas segala raja. Itu sangat bahaya Bapak Ibu Saudara kalau kita biarkan itu melanda dalam hidup kita. Maka dari itu Tuhan katakan, menasihatkan buat setiap kita, jangan bimbang. Karena apa? Di sini janji firman Tuhan selanjutnya katakan, Dia nyatakan identitasnya buat setiap kita, bahwa jangan bimbang. Karena apa? Sebab aku ini Allahmu. Di sini huruf besar dinyatakan bahwa Tuhan adalah Allahmu. Di sini Tuhan mau nyatakan buat setiap kita anak-anak Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Tuhan menjadi pencipta hidup kita. Ya. Kalau kita anak-anak Tuhan sudah diciptakan oleh tangannya sendiri, maka Dia yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Oleh karena itu Tuhan nyatakan, jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan janji-janji Tuhan. Selama kita mau hidup di dalam dekapan kasih-Nya, kita mau tetap ada di dalam genggamannya, maka Tuhan akan nyatakan pribadinya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini atau mungkin hari-hari ke depan kita akan melalui proses demi proses perjalanan yang tidak pernah terprediksi dalam hidup kita. Tuhan ingatkan buat setiap kita bahwa jangan pernah takut dan jangan pernah bimbang, karena Tuhan menyertai dan Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Allah kita. Kalau Dia sudah menyatakan dirinya buat setiap kita, Dia adalah Allah kita. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Allah yang memiliki kita. Dengan kata lain, dikatakan bahwa kita ini adalah anak kesayangan kita. Siapa lawannya? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Iblis pun tidak punya kekuasaan untuk merusak atau menghancurkan kita kalau kita ada tetap dalam genggaman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan pagi hari ini menasihatkan buat setiap kita bahwa jangan takut dan jangan bimbang. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat sini katakan bahwa ada 3 jaminan kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, di situ katakan selanjutnya bahwa aku akan meneguhkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan meneguhkan di dalam setiap proses dalam hidup kita. Bicara tentang meneguhkan, Tuhan katakan ada kekuatan yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Ada ketahanan untuk kita menghadapi kesulitan. Mungkin secara daging kita, secara manusia kita cukup. Mungkin kita berteriak, Tuhan aku gak mampu. Tuhan aku gak sanggup. Tapi Tuhan tahu batas kemampuan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak akan biarkan persoalan, pencobaan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita untuk melewati semua masalah-masalah, menghadapi setiap kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan ketahanan buat kita tetap kuat
menjalani hidup ini, dan kita tidak akan menyerah, kita tidak akan putus asa, dan kita tidak akan lemah, Bapak Ibu Saudara. Itu jaminan kekuatan yang Tuhan berikan yang pertama. Yang kedua, jaminan kekuatan yang Tuhan berikan apa? Bahkan akan menolong engkau. Di sini dikatakan, Tuhan katakan akan menolong engkau. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan akan katakan. Kalau bicara jaminan, itu artinya satu perjanjian yang cukup kuat yang Tuhan katakan, nak, aku pasti tolong engkau. Ada kepastian yang Tuhan berikan bahwa Tuhan gak akan pernah biarkan kita jalani hidup ini sendirian, Bapak Saudara. Dia akan menolong kita di saat-saat masa-masa krisis kita, ya. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, ya. Kalau kita sudah melewati tahun 2025, kalau kita mau menengok di awal tahun 2025 sampai penghujung tahun ini, ada banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan pasti sudah berikan dalam hidup kita. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara disuruh kesaksian, akan ada banyak kesaksian demi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mungkin saat dan waktunya tidak sama seperti yang kita pikirkan, tapi Tuhan paling tahu saat dan waktunya untuk Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, jangan pernah ragukan Tuhan. Dan selanjutnya, jaminan selanjutnya kekuatan yang Tuhan berikan adalah apa? Bahwa di sini katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini jaminan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan nyatakan bahwa Yesus Tuhan kita, Allah yang besar, itu yang akan memegang kita dengan tangan kanan yang kuat. Bapak Ibu Saudara, di budaya Timur Tengah kuno, tangan kanan itu melambangkan kekuatan dan otoritas tertinggi. Ya, kalau Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang kuat, ini tidak bisa diragukan bahwa dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa, dengan otoritas Allah yang besar, Tuhan tidak akan biarkan kita terjatuh dan tergeletak. Karena apa? Tangan kanan Tuhan yang kuat itu akan selalu menopang kita dan akan memastikan kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di Yesaya 41 ayat 10 ini Tuhan sudah tuliskan dan Tuhan berikan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Memang Tuhan tidak menjanjikan perjalanan hidup kita ke depan ini mulus-mulus saja. Tetapi kalau kita pegang janji Tuhan dalam ayat ini, Tuhan sudah katakan, jangan takut dan jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, sebab aku akan menyertai engkau. Dan kalau kita pegang janjinya ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bahwa kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan bahkan melalui kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita akan menyaksikan bahwa benar kita ikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup tahun 2025 ini dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita, karena kita punya Bapa yang ajaib, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin Bapa manusia atau mungkin orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita, tapi ingat, ada pribadi Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita. Mungkin Bapa manusia kita atau mungkin orang sekitar kita punya keterbatasan, tapi kita punya Bapa yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kita, menopang hidup kita, meneguhkan kita, mengangkat kita, bahkan membawa kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara, kita akan masuki hari ini bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, dan kita akan terima berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah tanamkan dan remakan firman ini dalam setiap hidup kami. Kami mau lebih lagi di dalam Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami gak mampu sendiri. Kami tidak bisa menjalani hidup sendiri. Oleh karena itu Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami
untuk kami selalu ada di dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah kehidupan kami selalu ada di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan masuk ke kehidupan kami hari ini. Mari Roh Kudus pegang hidup kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Roh Kudus tuntun, pimpin kami. Tuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Dari setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku, pikiran, perasaan, pendengaran, isi hati kami. Biarlah kehidupan kami hari ini selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya berkat, sukacita, damai, sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan selalu berikan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tutup doa kami pagi hari ini dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.